Masuk lagi nih. Adar susani fit toharoti. Adapun ini yaitu pelajaran yang kedua, fit toharoti, membicarakan tentang toharoh, bersuci. Bersuci itu yang paling banyak wudu, mandi wajib, nyuci najis, itu namanya bersuci. Kalau nginjek kotoran binatang kaki kita cuci, namanya bersuci. Kalau habis buang air, kita istinja, kita cebok, namanya bersuci. Nggak punya wudu, mau sholat wudu, namanya bersuci. Punya hadas besar atau janabah, kita mandi wajib, namanya bersuci juga. Itu yang mau diomongin tuh, ya. Nyuci najis, istinja, wudu, mandi wajib. Yang mau diomongin sama pasal kita kali ini nih. At-taharatu lugotan an-nazafatu wa syar'an rab'ul hadasi wa izalatun najisi wa ma fi ma'nahuma. At-taharatu lugotan, adapun toharoh, bersuci, lugotan, menurut bahasa, an-nazafatu, yaitu bebersih. Tahu bebersih? Ya, ini tadi kita omongin tuh, istinja namanya bebersih. Kaki kena kotoran ayam kita cuci, namanya bebersih. Kita wudu, namanya bebersih. Mandi wajib, namanya bebersih. Mandi habis selesai haid, namanya bebersih. Itu menurut bahasa. Wasyar'an, menurut istilah syara, rab'ul hadasi, yaitu mengangkat hadas, ngilangin hadas. Baik hadas kecil kita ilangin dengan wudu, atau hadas ausat junub, namanya hadas ausat, kita ilangin dengan mandi, atau hadas akbar, namanya haid, diilanginnya pakai mandi juga. Padahal namanya beda tuh. Kalau janabah, orang habis tidur suami istri atau habis keluar mani, namanya janabah atau junub. Ngilanginnya pakai mandi, disebut hadas ausat. Kalau orang lagi haid, namanya hadas akbar. Kan ada bedanya tuh, ausat sama akbar. Tapi ngilanginnya sama-sama pakai mandi. Karena itu disebut orang tuh namanya sama-sama hadas besar. Padahal ada bedanya. Kalau yang ngaji nggak boleh begitu. Kudu tahu, oh ini kalau habis hubungan suami istri itu namanya hadas ausat, namanya hadas pertengahan. Nggak punya wudu, hadas kecil. Nah, ya orang yang lagi haid namanya hadas akbar. Kudu begitu tuh. Kalau yang ngaji mah, kalau orang awam ya udah samain aja dah. Haid sama janabah tuh sama. Sebab memang ngilanginnya sama-sama pakai mandi. Wa izalatun najisi, dan menghilangkan najis. Nyuci najis. Kena najis kita cuci. Itu namanya juga toharoh. Wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Dengan keduanya maksudnya rab'ul hadasi, menghilangkan hadas, wa izalatun najisi, dan menghilangkan najis. Itu wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya. Wasailut taharati wa maqasiduha. Wasailut taharati, dan medianya toharoh, media bersuci.
wa maqasiduha, dan maqasidnya toharoh, tujuannya. Kalau media tuh alatnya, kalau ini maqasid tujuannya. Kalau air tuh namanya wasail, medianya, media bersuci. Wudu namanya maqasid, itu. Air tuh namanya wasail. Kalau mandi wajibnya namanya maqasid. Nah, wasailut taharati wa maqasiduha, media toharoh dan maqasidnya toharoh. Wasailut taharati arba'atun, wasailu adapun media toharoti bersuci, arba'atun yaitu ada 4. Al-ma'u, yang pertama air. Waturabu, dan debu buat tayamum atau buat nyuci najis anjing babi, juga pakai debu. Kenapa nggak pakai sabun orang nyuci najis anjing dan babi? Karena kalau pakai sabun itu kuman kagak mati seluruhnya. Kalau pakai tanah, pakai debu, itu bakteri mati seluruhnya. Itu ya. Kita nggak berani mandi pagi-pagi pakai tanah, nggak berani kita. Padahal kumannya mati seluruhnya kalau pakai tanah. Beda sama sabun, nggak mati seluruhnya. Wal hajari, dan batu. Kalau batu buat istinja. Maksudnya batu tuh benda padat. Bisa kertas, bisa daun, bisa kayu, dan lain-lainnya. Nah, kalau di hotel tuh ya, kalau yang pernah nginep di hotel tuh istinjanya pakai itu. Kita pakai tisu. Kalau kita nemuin tisu yang buat istinja di warteg biasanya, yang digulung tuh. Ditaruh di toples gitu, kita cabut panjang mah kita potong. Orang-orang bakal istinja, bakal cebok, kita bakal ngelap mulut. Aduh. Begitu nasib orang susah ya. Orang-orang bakal istinja, kita ngelap mulut. Enggak nih, kalau punya duit jangan makan di warteg. Makan di restoran kalau punya duit mah. Wadabigu, dan alat untuk menyamak. Alat untuk menyamak itu biasanya digunakan yang rasanya sepet. Misalnya daun salam. Daun salam ditumbuk, sepet daun salam ya. Tapi ngapa orang pada bakal sayur ya? Kan rasanya sepet. Itu sayur dipakein gituan daun salam. Ya emang udah turun-temurun kali ya. Padahal kalau kita tumbuk, kita jilat airnya, Masya Allah sepet banget. Rasanya tuh. Itu ditumbuk tuh. Nanti ada binatang umpamanya kambing mati. Kulitnya kan najis. Kita kulitin. Terus kita balur tuh di kulit bangkai yang udah kita kulitin, kita balur. Kemudian kita jemur. Ntar kalau udah kering suci. Karena udah disamak namanya. Ya. Umpamanya begini nih. Ini kan kulit kambing nih, dari bangkai nih. Kalau yang dipotong sih yang buat korban kagak usah disamak, itu kan udah suci. Ini mah kambing yang mati bukan karena dipotong ini mah. Ya. Kita kulitin begini nih, umpamanya nih, kita balurin aja tuh pakai daun salam yang udah kita tumbuk. Nah, kita jemur. Begitu kering, ntar ininya kita balik. Nah, bulunya najis, kalau bulunya kudu dicukur. Dihabisin dicukur,
Habis sudah dicukur, dicuci pakai air. Udah nih, kulit bangkai yang tadinya najis karena udah disamak jadi suci. Bisa juga pakai tai burung dara, kumpulin. Kemudian dikasih air. Kan kayak semen tuh. Udah kayak semen tuh dia tuh. Di apa, di masker jadinya di kulit tuh. Ya, dibalurin di kulit itu, dikuasin di kulit. Ntar kita jemur, cuci lagi, karena tai burung dara kan najis. Ya, itu tai burung dara rasanya sepet, tapi nggak usah dirasain, percaya aja sama ulama udah. Jangan pakai dirasain, apa iya tai burung dara rasanya sepet, udah percaya aja. Kalau nggak percaya, mus cobain aja mus. Tai burung dara sepet kagak nih, gitu ya. Cuman disurakin bocah. Masa tai burung dara dimakan sepet, atau ituan tawas ya. Tawas juga rasanya sepet ya. Tahu tawas? Kalau orang dulu tawas tuh kalau keringetnya bau mandi pakai itu, pakai tawas ya. Atau lalap daun mangkok-mangkokan. Daun mangkokan tahu ya? Tahu. Tahu juga. Aku tahu doang dia mangkok itu buat lalapan nanti. Yang kalau kita rebus baunya wangi tuh, kita makan aja tuh ya. Kita lalap gitu. Sehari 2 hari keringet kita wangi. Besok-besok begitu lagi, bau aja lagi. Aduh. Sapu bisa dimakan nggak? Tuh begitu. Namanya apa tadi tuh? Alat menyamak namanya. Jadi 4 ya. Wasilahnya tuh 4. Al-ma'u, air, tentu aja air yang utama. Waturabu, dan debu. Kalau debu buat tayamum sama buat nyuci najis mugolazo. Gitu. Mugolazo itu najis yang sumbernya dari anjing dan babi. Apanya? Apanya aja. Darahnya, dagingnya, apalagi kencingnya, kotorannya, air liurnya, semuanya ada pokoknya najis. Bulunya najis. Cuman bedanya kalau anjing mah haramnya mulai zaman Nabi Isa. Kalau najis babi mah sejak zaman Nabi Adam memang udah diharamkan ya. Kemudian wal hajaru, dan batu. Batu itu maksudnya benda padat. Disebut batu maksudnya benda padat. Ya pakai daun, ada orang lagi jalan-jalan di hutan, kemudian dia pipis, nggak ada air, kan banyak daun buat ngelapnya tuh, dilap aja, habis pipisnya tuh dilap, pakai daun, pakai rumput, pakai kayu, pakai batu, dan lain-lainnya, pokoknya benda padat aja dah. Wadabigu, dan dabig, alat untuk menyamak. Makosiduha, makosidnya bersuci, arbaatun aidon, yaitu ada 4 juga. Wahia, adapun dia yang 4 nih, makosid yang 4, wahiyal wudu'u, yaitu wudu, wal guslu, mandi. Mandi itu ada 2, ada mandi adat, ada mandi ibadat. Kalau mandi adat tuh kalau kita pagi-pagi bangun tidur mandi, sore-sore mandi, itu namanya mandi adat. Mau mandi boleh, enggak juga enggak apa-apa, namanya juga mandi adat. Kalau mandi ibadat ada 2, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kayak mau sholat Jumat ya, yang mau sholat Jumat aja nih, yang mau sholat Jumat sunnah mandi, itu namanya mandi sunnah. Kalau mau sholat Id, yang mau sholat Id sunnah mandi, yang kagak mau sholat Id juga sunnah mandi. Gitu bedanya. Itu mandinya sunnah. Watayamumu, dan tayamum. Nanti di depan ngomonginnya. Cuman biasanya kalau kitab-kitab yang ada di Indonesia nih, kalau membahas tayamum nggak panjang lebar. Emang apa? Kiainya barangkali males membahasnya. Karena Indonesia
isinya air mulu. Itu paling kalau lagi sakit nggak boleh kena air ya, kayak sakit cacar kan nggak boleh kena air tuh, baru udah tayamum. Tapi kalau nggak sakit mah, di mana aja kita gali ada air. Di Indonesia nih emang isinya air mulu Indonesia mah. Apalagi Jakarta emang kelebihan air. Habis siapa aja pada ngirim ke Jakarta, kelebihan airnya jadinya ya. Kayak kampung kita nih, dulunya kan sawah nih. Dulu mah banjir ya. Sekarang kalau hujan nggak banjir sekarang, alhamdulillah. Apa belum kali ya? Belum kali. Hah? Lewat aja. Iya. Habis kita ratibin nyingkir air ya. Kita ratibin siap sore jadi nyingkir jadinya. Bekasi juga. Ya. Jakarta doang. Bekasi juga. Banjir juga. Tangerang Selatan kita juga sebagian kena ya. Allahu Akbar. Ya siapa yang bisa nolak air? Waktunya dia datang ya biarin aja dah. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, mencuci najis. Ngilangin najis itu maksudnya mencuci najis. Aksamul ma'i, bagian-bagian air. Aksamu itu bagian, ma'i itu air, bagian-bagian air. Yan qasimul ma'u ila khamsati aksamin mutlaqin wa musammasin wa musta'malin wa mutaghayyirin wa mutanajisin. Yan qasimul ma'u, terbagi oleh air, ila khamsati aksamin, kepada 5 bagian-bagian. Enggak lebih dah. Ya, sampai 5 bagiannya. Mutlakin, pertama air mutlak. Di bawah bakal diomongin air mutlak. Wa musammasin, air yang terjemur matahari, namanya musammas. Wa musta'malin, yang ketiga air mustakmal, air yang bekas dipakai mengangkat hadas, namanya mustakmal. Wa mutaghayyirin, air yang berubah, kayak ada air kita masukin teh, tadinya bening tuh air, kita masukin teh jadi merah ya, itu namanya berubah tuh air, namanya mutaghayyir namanya. Wa mutanajisin, air yang mutanajis, air terkena najis itu namanya mutanajis. Ada bedanya nanti, kalau air sedikit kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, itu air sifatnya najis. Nah itu air namanya mutanajis tuh kalau udah kena najis tuh. Tapi kalau airnya banyak, banyak tuh maksudnya 216 liter, atau dinamain tuh namanya 2 kula. Air ada 216 liter atau sama dengan 2 kula, kena najis, dilihat ada nggak yang berubah sifatnya, ada nggak warnanya berubah tuh air, ada nggak rasanya berubah, atau ada nggak baunya yang berubah. Ada salah satunya najis. Tapi kalau nggak ada yang berubah salah satu sifatnya, tetap aja walaupun kejatuhan najis, airnya suci. Begitu. Al-ma'ul mutlaku, adapun air mutlak. Huwal ari anil kuyudi, yaitu air yang sunyi. Anil kuyudi, dari kaid-kaid. Wa idofatil lazimati, sunyi dari idofat yang lazim.
Wa hukmuhu annahu tahirun mutahhirun yasihhu rab'ul hadasi wa izalatun najisi bihi. Wa hukmuhu, adapun hukumnya air yang mutlak, annahu, bahwasanya tahirun, yaitu air suci, mutahhirun, bisa mensucikan, suci bisa mensucikan, yasihu, sah, rab'ul hadasi, oleh mengangkat hadas. Dibuat mengangkat hadas sah, buat wudu sah, buat mandi wajib sah. Wa izalatun najisi, dan menghilangkan najis, bihi, dengan dia, juga sah. Buat wudu, mengangkat hadas sah, buat nyuci najis juga sah. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna, dan kami menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, akan air, tahuron, yang suci, boleh dipakai buat bersuci. Bakal wudu boleh, bakal mandi wajib boleh, nyuci najis boleh. Namanya air hujan yang sekarang lagi turun nih. Ya, pas banget Isya turun hujan. Apa tadi kita ngarepin enak nih kalau hujan begini, libur nih? Atau juga ada yang cemas? Ada yang cemas juga sih. Jangan-jangan ngaji libur lagi nih. Itu cemas namanya. Ada juga yang girang. Mudah-mudahan yang ngajar agak datang nih, gitu. Kita yang mana tuh ya? Apa kita yang cemas, apa kita yang girang gitu. Kan sama aja ngaji sama sekolah. Sekolah juga kalau matematik 3 jam, gurunya killer. Ya. Kalau diberitain gurunya kagak datang, kita girang banget ya. Ngaji gitu juga. Kalau guru kagak datang, kita rada-rada girang gitu. Walaupun udah tua gitu ya. Walaupun udah tua, kita mengaji tuh kayak bocah aja gitu. Pokoknya ngaji mah yang paling doyan cuma judi doang atuh udah. Baru 25. Emang mudaan dia dikit ya. Mus. Kalau ngaji hujan girang apa kagak, Mus? Apa cemas? Ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit, ma'an, akan air, hujan maksudnya, tahuro, yang suci, bisa dipakai untuk bersuci. Kalau kata guru IPA mah, hujan bukan dari langit, itu air laut nguap naik ke udara terus jatuh. Itu namanya kalau guru IPA. Al-Furqanu ini diambil dari surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Wa lima ruya annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma su'ila anil bahri qala huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis hasanun sahihun at-Tirmiziyu wa gairuhu. 5 ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan,
Anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma suila, tatkala ditanya Nabi, ketika ditanya Nabi, anil bahri, dari lautan, tentang lautan, qala, bersabda oleh Nabi, huwa tahuru, adapun laut yaitu tahuru, suci mensucikan, ma'uhu, airnya, al-hillu, halal, maitatuhu, bangkainya laut. Airnya suci mensucikan, bangkai lautnya juga halal. Ikan maksudnya. Ikan hidup kita ambil halal, udah mati di lautan juga halal. Karena itu suka ada tebak-tebakan tuh, apa yang pantas dibawa orang mati? Hah? Yang pantas dibawa orang mati apa? Ikan. Pulang dari pasar bawa ikan mati, pantas nggak tuh? Iya. Kalau pulang dari pasar bawa tikus mati, itu nggak pantas baru. Hasanun, ini hadis hasan, matannya. Hasan tuh matannya hadis, sahihun, sahih perawinya. At-Tirmiziyu, Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, wa gairuhu, dan selain Tirmizi. Kalau kita baca Tirmi, kalau dibaca Turmu gitu. Turmuzi, Tirmizi, Tarmazi. Al-ma'ul musammasu, adapun air musammas, air yang kejemur di matahari. Air di ember kejemur matahari dari pagi sampai sore, lah panas. Ya. Namanya air musammas. Huwallazi sammasa fi ina'in muntabi'in. Al-muradu bil muntabi'i huna ma yu'taddu biturkil mutriqati alaihi ghairu zahabi wal fiddati. Al-ma'ul musammasu, air musammas. Huwallazi, yaitu air yang sammasa, terkena matahari, terjemur matahari. Fi ina'in, pada bejana, pada ember. Muntabi'in, yang ditempa, ember yang ditempa. Kalau orang dulu bikin ember dari apaan tuh? Dari seng ya, itu ditempa. Kalau digetok melar, kan kalau besi digetok melar ya, jadi lebar. Itu namanya ditempa tuh. Dari besi digetokin, lama-lama jadi lebar tuh, jadi seng. Udah jadi seng, kemudian dibikin ember, dibakal naruh air, kejemur di matahari. Nah, itu airnya namanya musammas. Kalau buat badan makruh. Kalau buat nyuci pakaian mah mubah. Yang makruh juga air musammas ini buat badan. Baik buat badan luar, wudu, mandi, atau buat badan dalam, minum umpamanya. Makruh. Ya. Air yang kejemur di matahari. Pada bejana yang bisa muntobi, yang melar. Yang bisa melar, kayak besi gitu, digetok jadi melar, dia jadi lebar. Bikin ininya dari besi embernya.
Al muradu bil muntabi'i, adapun yang dimaksud dengan muntabi yang ditempa, yang melar, huna di sini mayu tadu, yaitu yang dihitung bitarkil mutrikoti, dengan dipukul, mutrikoti dengan palu, alaihi atasnya, gairu zahabi selain emas, wal fiddati dan perak. Kalau bejananya dari emas mah, embernya dari emas, kita kejemur airnya tuh di ember emas atau perak, itu mah nggak jadi musamas dia mah, walaupun panas juga. Sebab kalau yang namanya emas sama perak nggak karat. Kalau embernya dari besi mah bisa bekarat. Itu karatnya besi, kalau dia masuk ke pori-pori orang jadi belang. Ya. Ya. Orang jadi badannya jadi belang jadinya. Makanya makruh buat badan. Kalau buat pakaian mah enggak. Namanya air musammas. Apa di Indonesia jadi juga air musammas? Fi jihatin haratin, di daerah yang panas. Kejemur mataharinya tuh itu di jihatin haratin, pada daerah yang panas, pada negara yang panas. Fisidatil hari, pada sangat panas. Kalau negara kita nggak panas, tropis. Kalau tropis tuh anget gitu ya. Jadi nggak ada di kita negara itu, walaupun embernya besi juga. Kejemur air di ember dari besi, tapi dijemur di negara kita di Indonesia nggak jadi musamas. Ini mah di negara yang panas, negara yang setahun sekali nggak turun hujan umpamanya, kayak Mekah gitu ya, kan jarang hujan dia mah tuh, negaranya panas, itu jadi air musamas. Kalau di kita nggak jadi, itu ngapa diomongin? Kalau nggak ada ngapa diomongin? Emang lagi lempengan babnya, masa kita lewatin babnya? Kita baca aja terus biar kita tahu ya. Fisidatil hari, pada sangat panas. Wa hukmuhu, adapun hukumnya air musammas, annahu, bahwasanya, tahirun, yaitu suci. Mutahhirun, bisa dipakai bersuci. Yasihu rabbul hadasi, sah buat ngangkat hadas, buat wudu, buat mandi wajib sah. Wa izalatun najisi, dan sah buat menghilangkan najis, bihi, dengan air musammas. Lakin, tetapi, yukrohu, dimakruhkan, makruh aja. Istimaluhu, mempergunakan air musammas, fil badani, pada badan, baik buat badan luar, wudu, mandi, atau diminum. Duna saubin, tidak makruh buat pakaian, buat nyuci mah nggak apa-apa. Madama haron, makruh juga selama dia masih panas gitu. Air kejemur di ember besi yang bisa karat, panas tuh air di negara yang panas, masih panas-panas dipakai bakal wudu, makruh. Kalau udah dingin mah ditungguin dulu hilang panasnya, pas udah adem dipakai, ya nggak makruh, hilang kemakruhannya. Begitu ya. Kepanjangan nih? Hah? Enggak ya? Begitu. Iya, nanti kalau lupa catatannya kan bisa ngelihat ya. Ada di rekamannya. Tapi jangan kagak datang ngaji mah. Mentang-mentang ada rekaman kagak ngaji. Beda pahalanya ngelihat rekaman sama ngaji langsung. Ibadah yang paling besar itu adalah ngaji. Gitu. Orang ngaji 1 jam sama orang sholat semalam suntuk
masih gedean pahala orang ngaji 1 jam daripada dia sholat malam semalaman penuh. Itu pahala ngaji itu begitu, nggak ada duanya dah, nggak ada yang bisa ngelebihin pahalanya orang ngaji itu begitu. Karena itu orang kalau masih niat ngaji nggak dimatiin dulu sama Tuhan. Besok mau ngaji lagi dia niat lagi ngaji, umurnya habis, jangan dimatiin dulu. Ini habis Tuhan umurnya. Kata malaikat Israel begitu. Iya masih niat ngaji dia, jangan dimatiin dulu. Besok dia niat lagi, diundur lagi, niat lagi, diundur lagi, sampai panjang umurnya nggak habis-habis. Selama dia masih niat ngaji. Kebetulan Kemis itu dia nggak niat. Malam Jumat besok nggak niat ngaji lagi, dicabut. Ya lupa niat. Maka niat tuh penting. 5 soha min kaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang sahih min kaulihi dari perkataannya Nabi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ma yaribuka ilama yaribuka hasanun sahihun at-Tirmiziyu wan Nasaiyu. Air musammas itu dipakai makruh. Kenapa makruh? Tadi udah kita sebut. Sebab kalau karatan itu masuk ke dalam pori-pori bisa menimbulkan penyakit belang namanya. Jelek ya orang belang ya. Biasanya muncul tuh di bibir dulu gitu ya. Di bibir dulu gitu, belang bibirnya. Ntar lama-lama mukanya semuanya belang gitu. Atau di tangan sini jari-jarinya dulu ya. Jari-jari dulu pada belang. Ntar lama-lama terus menjalar. Begitu. Apa pasti orang yang menggunakan air musammas itu akan terkena penyakit belang? Ya enggak. Enggak pasti. Dugaan aja begitu, dugaan. Enggak pasti. Karena itu kalau enggak pasti, enggak haram mempergunakannya. Makruh aja udah. Selama dia masih panas tadi ya. Kalau udah kita dinginin mah, kita ademin dulu bawa ke rumah, begitu udah adem kita pakai, hilang kemakruhannya. Ini kalau dia masih panas kita pakai baru makruh. Itu curiganya ada penyakit belang yang dicurigai. Kalau curiga kan belum pasti. Karena itu kalau belum pasti makruh namanya. Kata Nabi, da mayaribuka, tinggalkan. Mayaribuka, apa yang kamu ragu. Nih kalau pakai air musammas belang kagak nih? Kena penyakit belang kagak nih? Penyakit belang kagak nih? Itu ragu tuh. Nggak pasti, tinggalin. Kalau emang ragu begitu mah, ilama yari buka, ambil kepada yang kamu tidak ragu. Apa tinggal ragu? Kalau kita pakai kita ragu. Jangan-jangan ntar kalau gue pakai kena penyakit belang tuh, ragu tuh. Tapi kalau kita tinggalkan yakin, udah nggak usah dipakai air musammas, itu ya. Yakin bahwa kita nggak kena penyakit belang. Nah kata Nabi, da mayaribuka, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu. Kena belang nggak nih? Kena sakit belang nggak nih? Itu ragu tuh. Ilama yaribuka, ambil kepada yang kamu tidak ragu. Itu jangan dipakai. Pasti deh tuh. Kalau nggak dipakai nggak kena penyakit belang. Gitu. Ya. Ini kudu diapalin nih hadis yang kayak begini nih ya. Da mayaribuka, tinggalkan apa yang kamu ragu. Ila mayaribuka, ambil kepada apa yang kamu tidak ragu. Kudu inget ini mah, nyimpennya di kepala jangan di kitab. Begitu. Ya ada bakso ini. Ini bakso dari babi apa dari sapi ya? Ini bakso dari tikus apa dari sapi ini ya? Ragu-ragu. Itu jangan dimakan. Itu ragu tapi dimakan juga ya. Bodoh amat dah, yang penting kenyang ya. Kalau kita tuh begitu,
Pakai ada bodo amat yang penting kenyang ya. Hasanun, hadis ini hasan matannya, sahihun sahih. Perawinya At-Tirmiziyu, riwayat Imam Tirmizi, wan Nasaiyu, dan Imam Nasai. Wa istimalul ma'il musammasi mimma yaribu li'annahu yurisul baroso. Wa istimalul ma'il musammasi, adapun mempergunakan air musammas, air yang kejemur matahari, di ember yang besi yang bisa berkarat, kejemurnya di negara yang panas, kudu begitu tuh, kudu panjang ya. Mimma, sebagian dari sesuatu yaribu yang meragukan. Gunain air musammas sesuatu yang meragukan. Jangan-jangan kena penyakit belang, jangan-jangan kena penyakit belang. Tuh, ragu-ragu tuh. Li'annahu, karena bahwasanya air musammas yurisul baroso, bisa mewariskan baroso, penyakit belang. Zonan, tapi baru dugaan ya, padahal dugaan gitu. Zonan berupa dugaan, baru dugaan, nggak pasti, jadi ragu-ragu jadinya, kena penyakit belang kan nih, penyakit belang nih gitu ya. Kalau kita sekarang nih kena corona nggak nih, nggak kena corona nggak nih gitu ya. Kalau yang takut banget ya 500.000 dibeli itu masker. Kalau kita mau orang pemberani, kita mau pemberani, kita mah nunggu gratisan aja dulu ya. Nah kalau pemerintah bagiin juga kita kebagian gitu. Kagak ada open-opennya kita mah. Bagus sih, gitu. Emang dihadapin sama pemerintah begitu, jangan pada panik. Ya. Apa namanya? Panik buying. Ada namanya Mus. Panik buying. Nggak tahu Mus? Ya semus yang begitu jadul ya mah. Dia mah sama apa juga nggak peduli dia mah. Ragu-ragu, kena nggak nih? Iya. Nggak pasti namanya kalau ragu-ragu. Wasyadidu sahunati, dan air sangat panas. Lagi sakit badannya nggak enak, lagi meriang, batuk, panas badannya meriang, terus napas sesek gitu ya. Dia pengen wudhu pakai air hangat. Tapi kepanasan airnya. Itu makruh dipakai kalau sangat panas. Minum juga begitu. Makan bakso panas-panas udah dihirup aja gitu. Makruh kalau sangat panas. Ya, tungguin dulu. Baru banget diseduh tuh kopi udah diseruput aja. Makruh. Sadidu sahuna, sangat panas. Wal barudatu, sangat dingin, juga makruh. Air 2 hari disimpan di kulkas, kan dingin banget ya. Itu makruh dipakai. Tungguin dulu, dihilangin dinginnya kalau dingin. Kalau yang panas dihilangin panasnya dulu. Gitu. Cuman kagak suka kita ngomong tuh, ya kalau soto mah kalau kagak panas aja enak gitu. Enak soto ya. Ya kalau sotonya daging biar anget juga enak. Kalau sotonya rawon mah biar panas juga gak enak. Ya. Soto ayam suka bohong ya. Kita kata kali beneran soto ayam kita beli aja, isinya mah bihun sama kol. Makanan zaman sekarang tuh begitu. Judulnya bubur ayam, kita udah girang banget ya. Alhamdulillah nih, kita makan ayam di bubur.
Kita beli mah bubur beras. Iya. Iya benar. Bukan bubur ayam. Tulisannya toge goreng, pas kita beli mah direbus ya. Emang begitu. Iya, lagian soto 10.000 pakai mau daging. Bisa dikata gitu kita. Wal barudatu yukrahu istimaluhu litoharoti aidon. Dan air yang sangat dingin makruh mempergunakannya untuk bersuci juga. Li'annahu, kenapa air panas dan air dingin itu makruh dipakai buat wudhu? Li'annahu, karena bahwasanya yamna'u, bisa menghalang-halangi, minal isbagi, daripada meratakan, fituhri, di dalam berwudu, bihi, dengan dia, air yang sangat panas atau dingin. Lah kalau airnya panas kita pakai lah wudunya nggak beres ya. Lah kita pakai air normal aja juga wudunya nggak beres kita mah. Masuk kamar mandi baru semenit udah keluar. Ditanya habis ngapain? Habis wudu. Cepet amat, kilat khusus. Ya. Kudu rata dulu, benerin dulu wudunya. Nah, kalau pakai air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, yamna'u, bisa menghalangi, minal isbagi, dari meratakan, fituhri, di dalam berwudu, bihi, dengan dia, dengan air dingin atau dengan air panas. Nggak rata nanti wudunya, buru-buru jadinya. Wudunya kan rata, wudunya yang bagus wudunya ya. Kan orang wudu diatur sama Tuhan begitu. Kalau zaman dulu kan orang nggak bikin sumur dalam rumah. Wudunya di sawah, ketemu kubangan wudu, ketemu setu dia wudu, begitu. Maka Islam ajarin cakep banget. Jangan langsung ke muka nih air. Dicobain dulu, pakai tangan dulu ya. Dikocok-kocok tangannya di air nih. Bagaimana rasanya air nih? Tuh ya, dirasain dulu di tangan. Dikocok-kocok, dibalik tangannya. Dikocok lagi. Dibalik. Baru diginiin. Niat tuh, aku niat cuci tangan melaksanakan sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Baru digituin. Nah, gitu. Kalau kita nggak begitu, kita puter-puter aja begitu ya. Kudu dipraktekin nih, dikocok-kocok, aku niat cuci tangan melaksanakan sunnah wudu karena Allah. Dibalik, nanti abisnya begini. Oh begitu. Ya, jangan begitu aja itu mah. Ya. Cuci tangan juga diatur juga sama dokter tuh ya. Udah gini-giniin, digini-gini.